Kara kembali menjalani rutinitas senam pagi saat akhir pekan setelah minggu lalu harus dihentikan karena ia pergi ke luar kota. Seperti biasa, Kara memutar musik dengan volume keras, sesekali berteriak agar semangatnya kian menyala. Diana dan Alea juga ikut senam, kompak sekali mengikuti tiap gerakan yang dilakukan oleh Kara. Aidan tidak bergabung, memilih untuk pergi ke gym seorang diri. Workout untuk menjaga bentuk badannya. Aidan pulang ke rumah pada pukul 7:30 pagi, menjumpai 3 perempuan yang sedang pendinginan di ruang tengah. Jangan cuma senam. Sesekali harus diselingi jogging, bersepeda, atau renang. Lebih bagus kalau ada latihan angkat beban juga, ucap Aidan sambil berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Seperti iklan di televisi yang hanya numpang lewat. Dia barusan ngasih tips olahraga, Bi. Ucap Kara sambil mematikan musik karena senam telah berakhir. Iya, Non, jawab Diana. Buat senam aja ngumpulin niatnya susah banget, ini disuruh latihan angkat beban. Aneh banget kan, Bi? Mungkin kode, Non. Sepertinya Mas Aidan pengin olahraga bareng Non Kara. Senyum merekah di bibir Kara. Perempuan itu segera merapikan ikatan rambutnya, lalu pergi ke dapur untuk menyusul sang suami yang sudah terlebih dulu menikmati chicken salad sebagai menu sarapan. Kalau mau ngajak aku workout bareng tinggal bilang aja, nggak usah pakai kode segala, ucap Kara sambil membuka kulkas untuk mengambil sebotol air mineral. Aidan menoleh, menatap sang istri penuh tanya. Apa maksudnya? Kamu pengin workout bareng aku, kan? Makanya tadi ngasih tips olahraga. Wah, niat baikku malah disalahpahami. Kara hanya mengedikkan bahunya, kemudian membuka botol dan meneguk air untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Setelah itu, ia mendekat ke arah suaminya yang sedang duduk di depan kitchen island. Mas Arka sama Mbak Natia udah berangkat dari Jakarta? Tanya Kara sambil memegang garpu, mengambil sepotong ayam dari mangkuk milik Aidan. Mereka berangkat jam 6, jawab Aidan. Nggak sabar banget mau ketemu Jenar sama Neira. Jangan-jangan mereka malah nangis waktu lihat kamu. Aku mirip Ibu Peri, jadi nggak mungkin anak-anak nangis waktu lihat wajahku. Ibu Peri. Kara mengangguk dengan percaya diri, kemudian duduk di atas stul untuk mulai menyantap chicken saladnya sendiri. Sementara itu, Aidan menertawakan kata Ibu Peri. Entah kenapa terdengar lucu sekali. Hari ini nggak ada event. Tanya Aidan setelah tawanya reda. Weekend ini nggak ada acara. Tapi, kami handle acara ulang tahun perusahaan buat hari Senin. Jadi, kayaknya hari Senin aku pulang malam, jawab Kara. Aidan mengangguk, lalu segera menghabiskan sisa chicken salad di atas mangkuknya. Kita jadi jalan-jalan bareng Jenar dan Neira, kan? Tanya Kara dengan antusias. Aidan turun dari stul, membawa piring kotor menuju wastafel. Kamu yakin mau jalan-jalan sama bayi dan toddler? Bakal repot kalau mereka tantrum. Jalan-jalan ke tempat yang family friendly, dong. Seandainya mereka rewel, bisa langsung pulang ke rumah. Tapi, kayaknya dua keponakan kamu itu nggak rewel deh, kelihatan tenang banget mirip orang tuanya. Iya, nggak heboh kayak kamu. Gimana kalau kita punya anak yang mirip aku? Aku waktu kecil lumayan nakal loh, suka main tanah. Bahkan kayaknya pernah hampir makan pasir. Nggak apa-apa. Lebih baik mirip orang tuanya daripada mirip tetangga. Tawa Kara pecah saat mendengar jokes yang dilontarkan oleh Aidan. Setelah itu, Aidan melepas sleeveless shirt-nya sendiri. Aku mandi dulu, katanya, kemudian berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Kara memakai dress bermotif macan tutul yang merupakan hadiah ulang tahun dari Aidan. Perempuan itu kini duduk di depan meja rias, sedang memakai anting dan menata rambutnya. Sementara itu, sang suami sedang memegang tablet untuk melihat tren terbaru dan informasi penting dari sosial media. Setelah berdandan, Kara lekas berdiri. Mengambil sesuatu dari dalam laci.
Aku beli ini buat Jenar dan Neira, ucap Kara sambil menunjukkan baju anak-anak bermotif hewan. Kemarin aku mampir ke baby shop, niatnya cari hadiah buat staf Rosarin yang baru melahirkan. Malah nemu baju lucu ini. Aidan kehilangan kata-kata ketika melihat baju bermotif garis hitam kuning yang menyerupai lebah dan baju bermotif hitam putih menyerupai sapi. Aku juga beli topi, sambung Kara, kali ini menunjukkan 2 buah topi lucu yang memiliki tanduk. Ini temanya kebun binatang, sahut Aidan sambil menutup tabletnya. Iya. Harusnya kamu pakai baju motif hewan juga, biar kompak. No, thanks. Aku nggak mau pakai baju yang terlalu mencolok. Aidan sudah cukup nyaman dengan kaos polo dan celana jeans yang membalut tubuhnya. Aidan tak bisa membayangkan kalau harus memakai baju bermotif macan tutul atau zebra, pasti terlihat sangat konyol dan menggelikan. Kamu malah kayak bapak-bapak kalau pakai polo shirt begitu. Kayak hot daddy yang anaknya udah masuk sekolah dasar, ucap Kara sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Kalau pakai blazer motif macan, pasti kelihatan lebih muda. Malah mirip preman, sahut Aidan, kemudian bangkit dari duduknya. Kara terkekeh, lalu menyimpan kembali baju dan topi ke dalam paper bag. Setelah itu, keduanya berjalan meninggalkan kamar, sebab tamu dari Jakarta sebentar lagi akan sampai. Selain baju dan topi, Kara juga menyiapkan banyak camilan untuk kedua keponakannya. Perempuan itu sangat antusias, sebab selama ini jarang sekali berinteraksi dengan anak-anak. Maklum, semua adik sepupunya sudah beranjak besar. Tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Aidan melangkahkan kakinya menuju ruang tamu, hendak membukakan pintu untuk tamu yang sudah menunggu di teras. Kara mengekor di belakang suaminya. Arka dan Natya berdiri di teras. Neira digendong oleh Natya, sedangkan Jenar bergandengan tangan dengan Dina, babysitter. Jenar, panggil Aidan. Jenar tersenyum, lalu segera berlari menghampiri Aidan. Aidan mengangkat tubuh Jenar ke dalam gendongannya, kemudian mengacak rambutnya dengan gemas. Selamat datang, ucap Kara dengan ramah. Ayo masuk, istirahat dulu. Pasti capek kan duduk berjam-jam di dalam mobil. Natya tersenyum, lalu berkata, kami berangkatnya pagi banget, jadi kondisi jalan belum macet. Berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Jam 6 pagi. Kara mengangguk, kemudian mempersilakan tamunya untuk masuk ke ruang tengah. Di sana sudah tersaji teko berisi peach tea dan 4 buah gelas. Apa kabar, Aleya? Tanya Natya ketika tiba di ruang tengah dan bertemu dengan Aleya. Baik, Mbak, jawab Aleya sambil menyunggingkan seulas senyuman di bibirnya. Nanti kalau libur semester main ke Jakarta, ya. Nginep beberapa hari di sana. Iya, Mbak. Kalau nggak ada acara penting di sekolah, aku main ke Jakarta. Natya mengusap kepala Aleya dengan lembut, kemudian duduk di atas sofa. Neira yang semula terlelap perlahan membuka kedua matanya, terlihat kebingungan karena berada di tempat baru. Ini rumahnya Kara? Tanya Arka sambil meletakkan tas berisi perlengkapan bayi di samping meja. Iya. Kara nggak mau pindah, makanya aku sama Aleya yang pindah ke sini, jawab Aidan, masih dalam posisi menggendong Jenar. Arka lantas mengedarkan pandangan. Tersenyum ketika melihat lukisan yang terpajang di dinding dan beberapa guci keramik yang tertata di atas kabinet. Arka tahu kalau lukisan dan guci keramik itu dibawa dari rumah lama. Ini beneran nggak apa-apa kalau Jenar dan Neira stay di sini sampai acara selesai? Tanya Natya, khawatir kalau Aidan dan Kara akan kerepotan menjaga 2 anak. Nggak apa-apa, Mbak, jawab Kara dengan cepat. Aku malah seneng banget bisa main sama Jenar dan Neira. Jenar udah bisa main sendiri, jadi cuma perlu diawasi aja. Kalau Neira lagi aktif-aktifnya merangkak, biasanya nggak rewel kalau ketemu orang baru. Tapi,
seandainya rewel, bisa diajak jalan-jalan lihat pohon atau dikasih susu. Makan siangnya gimana? Neira udah mulai empasi, kan? Nanti biar Susdina yang nyiapin, bahan-bahannya udah dibawa dari rumah. Kara mengangguk, kemudian mengalihkan tatapannya pada Neira yang terlihat menggemaskan dalam balutan baju berwarna hijau. Kara mengulurkan tangannya, mengusap tangan kecil Neira. Mau coba gendong Neira? Tanya Natya. Mau. Jawab Kara dengan sangat antusias. Natya pelan-pelan menyerahkan Neira kepada Kara. Meskipun jarang berinteraksi dengan bayi, paling tidak Kara bisa menggendong dengan cara yang benar. Awalnya Neira menatap Kara dengan ekspresi bingungnya, mungkin karena wajah Kara terlihat sangat asing. Tapi, pada akhirnya bayi berusia 7 bulan itu menempel pada Kara seperti bayi koala. Mas, lihat ini, Neira langsung nempel sama aku, kata Kara, memamerkan pencapaiannya dengan bangga. Lalu, Neira mulai mengoceh. Bibir mungilnya bergerak, mengeluarkan suara bayi yang terdengar cukup lantang di ruang tengah. Anggap aja sebagai sesi latihan, ya. Jadi nanti nggak kaget kalau udah punya anak sendiri, ucap Natya sambil bangkit dari duduknya, harus segera berangkat menuju tempat acara. Arka ikut berdiri setelah meminum peach tea. Kalau ada sesuatu, langsung telepon. Aidan dan Kara kompak mengangguk. Tak lama setelah itu, Arka dan Natya berjalan meninggalkan rumah. Jenar dan Neira tidak menangis saat orang tuanya pergi, sebab sudah terbiasa ditinggal bekerja. Bahkan, Jenar langsung mengambil tasnya untuk mengeluarkan mainan yang dijejalkan di dalam sana. Aidan duduk di samping Kara, mengamati Neira yang sedang mengoceh sambil memasukkan jemarinya ke dalam mulut. Air liurnya menetes, mengenai dress yang dikenakan oleh Kara. Hari ini jadi anaknya Mami Kara, ya. Ucap Kara sambil mengusap pipi Neira yang tembam. Neira meresponnya dengan ocehan yang tak jelas. Apa? Kamu setuju jadi anaknya Mami Kara? Ujar Kara, kemudian memeluk Neira erat-erat. Lucu banget sih kamu. Jadi pengen gigit. Aidan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya. Dedi, ayo main mobil, kata Jenar, menghampiri Aidan sambil membawa mobil-mobilan. Panggilnya Dedi, bukan Uncle, sahut Kara. Jenar mengerjapkan mata, terlihat kebingungan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh Kara. Tapi, pada akhirnya Jenar tetap menurutinya. Dedi, ayo main mobil-mobilan, ucap Jenar. Kara tertawa, puas sekali mendengarnya. Pada akhirnya, Aidan juga ikut tertawa. Ya, sepasang suami istri itu akan menganggap hari ini sebagai simulasi menjadi orang tua. Agar mereka paham bagaimana rasanya mengurus anak, terlebih di usia yang sedang aktif-aktifnya. Ini pertama kalinya Kara mendatangi kafe yang kids-friendly. Biasanya hanya mengunjungi coffee shop yang bangunannya cantik, sehingga bisa mengambil banyak foto untuk diunggah di sosial media. Kara memang menyukai anak-anak, tapi rasanya aneh kalau mendatangi kids cafe tanpa mengajak anak kecil minimal sepupu atau keponakan. Oleh sebab itu, Kara sangat antusias karena hari ini akhirnya bisa mengunjungi kids cafe. Tak perlu merasa aneh atau canggung, sebab ia datang bersama 3 anak, Alea, Jenar, dan Neira. Kara merasa seperti ibu muda yang menikah setelah lulus sekolah menengah atas. Tipikal ibu-ibu dengan penampilan yang cukup mencolok dan siap maju ke barisan paling depan saat ada yang mengganggu anaknya. Kara menggendong Neira yang mengenakan dress bermotif lebah dengan topi berwarna kuning yang menghiasi kepala. Alea menggandeng tangan Jenar, berjalan terlebih dulu memasuki kafe yang siang ini cukup ramai. Sementara itu, Aidan ada di barisan paling belakang, membawa tas kecil berisi diapers, susu, dan mainan. Begitu masuk kafe, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Lebih tepatnya, orang-orang memperhatikan dress macan tutul yang dikenakan oleh Kara. Mereka kini menempati sebuah meja lesehan yang posisinya cukup dekat dengan playground.
Tidak ada kursi, yang ada hanya beberapa bantal duduk. Memesan cake, es krim, strawberry Yakult, Chocomilk, dan lemon tea. Neira berteriak, tampaknya senang sekali diajak ke tempat yang memiliki playground dan banyak mainan. Bayi perempuan itu mengoceh sambil memasukkan jemarinya ke dalam mulut, kakinya menendang-nendang. No. Kamu masih bayi, jadi nggak bisa main di playground, ucap Kara sambil memposisikan dirinya di atas bantal duduk. Untungnya Neira tidak rewel, malah senang duduk di atas pangkuan Kara sambil memainkan boneka jerapahnya. Nal mau main di playground, ucap Jenar sambil menunjuk ke arah anak-anak yang sedang asyik bermain bersama. Let's go, sahut Aidan sambil menggandeng tangan Jenar. Kara tersenyum saat melihat Aidan dan Jenar berjalan menuju playground sambil bergandengan tangan. Dalam hati membatin kalau suaminya itu sudah cocok menjadi seorang ayah. Alea, kamu nggak mau ikut main di playground? Tanya Kara beberapa saat kemudian. Aku bukan bocah lagi, Mbak, jawab Alea. Aku waktu seumuran kamu masih suka main pasir dan masak-masakan. Mbak Kara kan sampai sekarang juga suka main masak-masakan. Ucapan Alea sontak membuat Kara tertawa. Iya, memang benar kalau Kara suka masak-masakan, sampai hasilnya berantakan dan tidak bisa dimakan. Sebentar lagi kamu kan lulus. Udah tahu mau ngelanjutin kemana? Tanya Kara setelah tawanya reda. Ke sekolah yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah, jawab Alea, lalu meminum strawberry Yakult yang baru saja diantarkan oleh pelayan. Nanti pas libur semester, kita cari rekomendasi SMP yang bagus, iya. Kalaupun jaraknya lumayan jauh dari rumah, nggak apa-apa. Kan bisa diantar jemput Palk Asep. Aku sering pindah sekolah, Mbak. Nilaiku nggak terlalu bagus, soalnya berkali-kali harus menyesuaikan diri di tempat baru. Takutnya malah nggak diterima kalau daftar di sekolah favorit. Jangan pesimis, dong. Kan belum dicoba. Sebenarnya dari dulu aku emang nggak pernah masuk peringkat 10 besar di kelas. Mungkin karena belajarnya pas ada ulangan aja. Kamu suka olahraga? Atau mungkin ada bakat seni? Aku suka renang. Bisa gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Dulu pernah ikut lomba juga, walaupun nggak menang. Ih, keren banget. Aku cuma bisa gaya bebas. Alea terkekeh, kemudian memegang sendok untuk menikmati coklat cake. Suara celoteh dan tawa anak-anak yang terdengar dari arah playground seolah menularkan virus kebahagiaan. Alea sangat menyukai suasana kids cafe itu. Nanti ikut les renang, ya. Biar tambah jago renangnya, siapa tahu bisa ikut lomba lagi, kata Kara sambil menangkap Neira yang hendak merangkak ke kolong meja. Seperti itulah cara Kara menunjukkan support, agar Alea terus melangkah maju dan merajut mimpi-mimpi besar untuk masa depannya. Alea menyadarinya, dalam hati berterima kasih atas perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh Kara. Sedetik kemudian, Neira tiba-tiba merengek. Tampaknya kesal karena tidak bisa merangkak dengan bebas, bosan sekali sejak tadi hanya duduk di atas pangkuan Kara. Nei bosan, ya. Mau guling-guling di atas lantai. Gumam Kara sambil mengangkat tubuh Neira, menyandarkannya di bahunya. Nggak bisa, ya. Nanti mami diomelin kalau ngebiarin kamu guling-guling di atas lantai. Tangan kecil Neira mencengkram bahu Kara, kakinya menendang-nendang. Ih, apa tuh? Ada unicorn. Ucap Kara sambil menunjuk ke arah langit, berusaha untuk menghentikan rengekan Neira. Neira mengangkat kepalanya, menatap langit yang ditunjuk oleh Kara. Tapi, tak berselang lama kembali merengek karena tak menemukan apa-apa di langit. Kayaknya pengin merangkak di lantai. Nggak betah dari tadi cuma di pangku, kata Alea. Kotor lantainya, siapa tahu ada butiran pasir kasar yang bisa bikin kulit luka, jawab Kara. Kasih susu aja. Oh iya. Kan bawa susu dari rumah.
Kara membuka tas, mengeluarkan sebotol susu yang masih sedikit hangat karena disimpan di dalam tas. Saat Kara hendak memasukkan Dot ke dalam mulut Neira, bayi itu justru menenggelamkan wajahnya di dada Kara. Bibir mungilnya bergerak, seolah mencari sesuatu. Mami nggak punya susu, ucap Kara. Alea tercengang saat mendengarnya. Maksudnya, nggak ngeluarin ASI. Minum susu dari botol aja, ya, sambung Kara, sekali lagi mencoba memberikan susu untuk Neira. Akhirnya Neira menerimanya, mau meminum susu dari botol. Kamu hampir bikin Mami panik, loh. Kirain bakal nangis karena nggak mau minum susu dari botol, ucap Kara sambil mengusap kepala Neira dengan lembut. Beberapa saat kemudian, Aidan dan Jenar kembali. Setelah puas bermain di playground, kini saatnya menikmati minuman dan makanan yang telah tersaji di atas meja. Main sama bocah ternyata capek banget, ucap Aidan sambil duduk di samping Kara, lalu mengambil gelas berisi lemon tea. Wajar, soalnya Jenar lagi aktif-aktifnya, jawab Kara. Aidan tertawa kecil, lalu menatap Neira yang sedang asyik minum susu. Tangannya terlihat sangat menggemaskan saat memegang botol sendiri. Awalnya Neira nggak mau minum susu dari botol. Sampai pegang-pegang dadaku, minta susu langsung dari sumbernya, ucap Kara. Aidan yang baru saja minum langsung tersedak. Aku nggak bisa kasih, dong. Tapi, akhirnya dia mau minum susu dari botol, sambung Kara. Aidan berdeham, berusaha untuk menahan tawanya. Nal, seneng nggak main sama Dedi? Tanya Kara sambil menatap Jenar yang mulutnya penuh dengan cake. Jenar mengangguk, lebih asyik main sama Dedi daripada sama ayah. Kenapa? Dedi ikut main, nggak cuma menemani Nal. Aidan mengulurkan tangannya, mengacak rambut Jenar dengan gemas. Jenar tersenyum lebar, bibirnya penuh dengan remahan kue. Di tengah kedamaian yang baru saja tercipta, tiba-tiba tercium aroma tak sedap. Kara mengedus, mencari sumber dari aroma tak sedap yang baru saja muncul. Lalu, kecurigaannya jatuh kepada bayi yang sedang memegang botol dengan wajah tanpa dosanya. Kara segera memeriksa diapers Neira. Ternyata kecurigaannya terbukti. Neira pup, gumam Kara sambil melirik sang suami yang duduk di sampingnya. Bawa ke kamar mandi, jawab Aidan. Bantuin, dong. Aku belum pernah bersihin bayi yang abis pup. Aku ikut masuk ke toilet perempuan. Kara mengerjapkan mata, kemudian memeriksa isi tas. Memastikan ada tisu basah, diapers, dan kantung plastik. Nal mau pipis, ucap Jenar setelah menghabiskan kuenya, tiba-tiba ingin buang air. Ayo ke kamar mandi. Nal mau pipis sekarang. Tentu saja Aidan panik. Laki-laki itu segera bangkit dari duduknya, kemudian mengangkat tubuh Jenar. Aku ke kamar mandi sama Jenar. Kamu ke kamar mandi sama Neira, ucap Aidan, lalu berlari sambil menggendong Jenar. Kedua mata Kara membulat dengan sempurna. Terus siapa yang bantu aku? Alea menggeser posisi duduknya, mencari aman dengan pura-pura menjaga barang berharga yang ada di atas meja. Aku jagain handphone, kunci mobil, sama dompet. Jadi, nggak bisa ikut ke kamar mandi, kata Alea sambil menunjukkan cengiran di bibirnya. Lagi pula, harusnya tuh ajak Sus Dina juga biar nggak kerepotan. Terima kasih banyak atas sarannya, Saudari Alea, sahut Kara. Alea langsung tertawa, cukup terhibur melihat Kara yang kerepotan ketika harus membawa Neira menuju kamar mandi. Neira malah tertawa saat digendong oleh Kara. Malah ketawa ini bayi lebah. Sengaja mau ngerjain Mami, iya. Ucap Kara sambil membawa tas berisi diapers dan tisu basah, kemudian melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Acara yang dihadiri oleh Arka dan Natya selesai pada pukul 1:30 siang. Sepasang suami istri itu cukup cemas, siapa tahu Aidan dan Kara kewalahan karena harus menjaga dua anak. Bagaimanapun, mereka minim pengalaman dalam urusan merawat anak. Setibanya di depan rumah,
Arka dan Natia segera turun dari mobil. Berjalan melewati pagar, lalu naik ke atas teras. Natia mengangkat tangannya, mengetuk pintu sebanyak 3 kali sampai sang tuan rumah membukakannya. Tak berselang lama, pintu terbuka. Arka dan Natia tercengang ketika melihat Aidan yang memakai topeng Batman. Yang lebih mengejutkan, Aidan menggendong Neira yang kepalanya ditutupi dengan topi kuning seperti jeruk. "Ayah dan ibu pulang," ucap Aidan, ditujukan kepada Neira yang terlihat tenang dalam gendongannya. Neira menatap Arka dan Natia secara bergantian, lalu kembali menempel di dada Aidan seperti bayi koala. Beberapa saat kemudian, Kara dan Jenar muncul. Mereka kompak memakai headband karakter hewan, sepertinya baru saja main kejar-kejaran. "Kalian nggak apa-apa?" tanya Natia kepada Aidan dan Kara. Natia terheran-heran karena Aidan berubah menjadi Batman dan Kara berubah menjadi panda. "We're having fun," jawab Kara, kemudian tertawa kecil. "Ini ceritanya aku jadi Po dari Kung Fu Panda, Aidan jadi Batman, Jenar jadi jerapah, Neira jadi bayi lebah." Arka dan Natia saling bertatapan, lalu sama-sama tertawa. Penjelasan yang diberikan oleh Kara sangat lucu, seperti bocah yang sedang bermain kostum dengan teman sebaya. Setelah menjaga Jenar dan Neira selama beberapa jam, Aidan dan Kara sepenuhnya menyadari kalau menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Tapi, di sisi lain, mereka menemukan kesenangan yang tak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata ketika bermain bersama anak-anak dengan bebas.